Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GBT Home. Senang sekali saat ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dan bersatu hati dalam ibadah Natal hari ini. Dan hari ini kita kembali, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kembali merayakan hari di mana Juru Selamat kita Yesus Kristus datang ke dunia, saat di mana Allah karena besarnya kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita untuk hadir di tengah-tengah kita dan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kehadiran kita berdua di hari ini adalah untuk terus-terusan menghimbau dan juga menginformasikan kepada jemaat semua beberapa informasi-informasi seputar GBT Home Kedung Gebang. Nah, yang pertama saya akan menghimbau kepada semua jemaat agar jemaat dapat tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti contohnya saja memakai masker dan juga rajin mencuci tangan. Kami juga ingin mengingatkan mengenai jadwal ibadah GBT Home. Ya, yang pertama, ibadah onsite GBT Home akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Nah, untuk jemaat yang tidak bisa datang atau berhalangan hadir dapat mengikuti live streaming ibadah kami di Instagram GBT Home. Dan kami juga tetap menyediakan layanan ibadah online setiap hari Minggu secara live di channel YouTube GBT Home setiap pukul 7 pagi. Dan juga bagi jemaat Tuhan mungkin bisa mengupload foto atau video beribadah di tempat ini di akun sosial media masing-masing dengan menyertakan tagar atau hashtag Grace Grow Glory ataupun GBT Home Kedung Gebang. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan mengucapkan Selamat Hari Natal bagi semua jemaat dimanapun jemaat berada. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Ya, jadi saya akan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal, dan kalau saat ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan, kita tidak akan menjadikan Yesus hanya sebagai bayi, tetapi kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja. Karena Dia saat ini bertahta di dalam tahtanya, di dalam kemuliaannya di surga. Dan mari saat ini kita juga akan berikan segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Dia Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku,
di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari katakan Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkau di tempat maha tinggi Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang menciptakan semua seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hormat bagimu. Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau Yesus Sang Penebus. Amin. Engkau Yesus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih. Juru Selamat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan binasa, Amin. melainkan memiliki hidup yang kekal. Ya, Yesus. Sekarang sampai selama-lama-lamanya. Amin. Selamanya Tuhan dipuji, selama-lamanya Tuhan disembah. Amin. Tiba saatnya kau berfirman Tuhan melalui hamba-Mu Haleluya. saat ini kepada setiap kami umat-Mu yang haus, yang lapar akan Engkau. Berfirmanlah, kami siap mendengar Ya. dan siap melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Dan kali ini kita di segala tempat di penjuru dunia kita sedang merayakan Natal, saudara-saudara. Jadi saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Natal buat kita semua, buat saudara sekalian yang mengikuti ibadah online kami di channel YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, khusus untuk Natal kali ini, saudara-saudara, saya ingin membagikan kepada saudara tentang sudut pandang yang lain dari Natal. Jadi selama ini kita memahami Natal, memaknai Natal sebagai sebuah hal yang mendatangkan sukacita buat saudara dan saya. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, dari sudut pandangnya Allah Bapa ketika Ia mengutus Yesus Kristus, itu adalah saat, itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah peristiwa yang mengawali meruntutan dari sebuah perasaan yang sedih buat Bapa. Di mana saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus bekerja selama ada di dunia kurang lebih 33 tahun, kemudian Ia disalib untuk menebus dosa manusia. Misi utamanya adalah menyelamatkan manusia. Berita gembiranya adalah Kristus menjadi juru selamat. Tetapi cara untuk menjadi juru selamat adalah dengan mati di atas kayu salib. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Nah saudara-saudara, selain itu saudara-saudara, dari Bapa sebagai pemilik kehidupan, saudara-saudara, Ia yang terlebih dahulu, Dia yang terlebih dahulu membuat inisiasi bahwa keinginan untuk menyelamatkan manusia itu datangnya dari Bapa. Manusia lepas bebas dari dosa itu suatu hal yang mustahil, suatu hal yang tidak mungkin. Dari bawah ke atas itu tidak mungkin, tapi dari atas ke bawah itu yang bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Bapa ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah saudara-saudara, mari kita akan belajar dari satu tema ini, saudara-saudara, kejutan yang tidak menyenangkan.
Saudara-saudara, jika saudara mendapatkan kejutan, maka kita berharap bahwa kejutan tersebut adalah kejutan yang menyenangkan. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, ketika berita ini sampai kepada manusia, saudara-saudara, maka dibutuhkan orang-orang yang rela untuk mengerjakan misi ini, misi keselamatan. Karena Bapa membutuhkan mitra, yaitu manusia, orang-orang yang Tuhan pakai hidupnya untuk ia bisa ajak kerjasama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan kejutan Natal yang terjadi adalah kejutan yang tidak menyenangkan. Lihat Bu saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 dikatakan, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria dan Elisabet dipakai Allah, saudara-saudara, untuk menjadi alat bagi lahirnya Yohanes Pembaptis. Orang, rasul, nabi terakhir di zaman perjanjian baru yang membuka jalan bagi Kristus. Mereka sudah tua dan mereka tidak memiliki anak. Dan ketika berita ini sampai kepada Zakaria ketika ia tiba giliran berdoa di bait Allah, kata-kata pertama adalah jangan takut. Perhatikan hal yang sama juga disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Jangan takut, sebab dengarlah aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita yang besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Lukas pasal 2 ayat 10. Jadi saudara-saudara, kata jangan takut itu diulangi. Baik kepada Zakaria juga kepada para gembala. Namun saudara-saudara, pembahasan kita khusus kepada Yusuf dan Maria. Perhatikan apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia di hadapan Allah. Lihat apa yang juga Tuhan katakan kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius pasal 1 ayat yang ke-20, berita yang disampaikan malaikat Allah kepada Yusuf sama seperti yang disampaikan kepada Zakaria, kepada para gembala, juga kepada Maria. Yusuf juga menerima berita yang sama, diawali dengan kata jangan takut. Saudara-saudara, jadi ketika berita sukacita ini yang buat saudara dan saya hari ini adalah sebuah kabar sukacita, awalnya adalah sebuah kabar yang membuat mereka takut. Kehadiran malaikat-malaikat di tengah di malam gulita ketika para gembala sedang beristirahat itu juga membuat para gembala ketakutan. Kenapa saudara-saudara? Keberadaan para gembala ini tidak di dalam posisi yang istilahnya cukup rohani untuk menerima kehadiran malaikat Allah, utusan Allah. Mereka tidak pernah berada di bait Allah, pekerjaan mereka sehari-hari, setiap hari, 24 jam, setiap hari 24/7 saudara-saudara, itu mereka berada di padang belantara cari makan buat domba-dombanya. Jadi mereka enggak ada urusan dengan bait Allah, tidak ada urusan dengan mempersembahkan korban, enggak pernah. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang juga dikatakan oleh Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 dan 34. Ayat ini mewakili ketakutan yang ada pada Yusuf dan Maria. Beritanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena apa? Aku belum bersuami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, baik Yusuf maupun Maria, saudara-saudara, ketika menerima berita ini, mereka belum menikah, mereka bertunangan.
Dan karena takut saudara-saudara, maka Yusuf hampir saja memutuskan untuk berpisah dengan Maria. Tetapi saudara-saudara, malaikat Allah menasihati Yusuf supaya Yusuf mengambil Maria. Dan saudara-saudara, saudara perhatikan bahwa dari sejak saat itu saudara-saudara, setelah Maria berkata, jadilah kepadaku, karena aku adalah hambamu, saudara-saudara. Itu kalau saudara diutus oleh Allah, banyakan orang saudara-saudara, kalau saudara dipakai Allah, bermitra dengan Allah, maka kita kadang-kadang berpikir bahwa kita akan dapat fasilitas. Minimal saudara-saudara, hal-hal yang akan kita alami ke depannya itu mulus. Benar saudara-saudara? Minimal baik adanya. Tetapi saudara-saudara, jika saudara memperhatikan sejak dari saat Yusuf mengiyakan kehendak Allah, sejak dari Maria mengiyakan kehendak Allah melalui malaikat Tuhan, maka dari sejak saat itu pula hidup mereka menjadi susah. Hidup mereka menjadi susah. Saudara-saudara, jadi kabar ini saudara-saudara adalah kejutan yang tidak menyenangkan. Nah, saya ingin memberitahu saudara kepada saudara sekalian di Natal kali ini saudara-saudara. Kita harus memahami bahwa untuk bisa rencana Allah itu tergenapi, maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan mitra, dibutuhkan Yusuf dan Maria untuk menjadi alatnya Bapa, supaya kehendak Bapa itu terjadi. Nah, orang-orang ini itu harus, ketika mereka berkata iya kepada kehendaknya Allah, mereka itu memahami dengan benar, dengan baik, dengan sangat jelas bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Dan memang benar saudara-saudara, sejak dari saat itu, baik Maria maupun Yusuf, hidupnya tidak enak. Mari perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 ayat 25, saudara-saudara. Kita buka di dalam Lukas dulu saudara-saudara. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama, karena saudara-saudara Lukas ini menuliskan Injil dengan cara yang berbeda. Karena dia adalah orang yang terpelajar, kemungkinan besar dia adalah seorang tabib. Dia saudara-saudara bukan saja mencatat, menulis, tetapi dia memberi informasi yang lebih tentang siapa, di mana, kapan. Jadi peristiwa kelahiran Yesus di dalam Lukas, yang dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2 itu adalah sebuah kejadian sejarah yang tidak mungkin dipungkiri. Asli terjadi di dalam sejarah dunia. Perhatikan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu siapa? Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi jelas ada dua nama, Kaisar Agustus. Ini keponakannya, anak angkatnya dari Julius Kaisar. Nama aslinya bukan Kaisar Agustus, nama aslinya adalah Octavianus. Agustus adalah gelar buat dia, saudara-saudara. Jadi Octavianus ini, saudara-saudara, memiliki gelar yang bernama Agustus. Nah, dia mengeluarkan sebuah perintah, dekret saudara-saudara, untuk mengadakan sensus. Tujuannya apa? Untuk menarik pajak orang-orang di sensus. Sama seperti di pemerintahan kita menggunakan BPS saudara-saudara, Biro Pusat Statistik, kemudian mengadakan sensus, siapa, umur berapa, ada berapa, umur produktif ada berapa, yang lulusan S1 ada berapa, yang pekerjaannya di atas, dengan gaji di atas 2 juta, berapa orang, saudara-saudara, itu semua didata supaya apa, saudara-saudara? Semua jelas, termasuk dalam hal pajak. Nah, kepentingan Kaisar Agustus itu pada waktu itu adalah untuk menerapkan pajak, dan memang Kaisar Agustus itu terkenal kaisar yang organisatoris, yang sangat baik. Dia mewariskan, saudara-saudara, manajemen yang sangat baik kepada Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dicatat juga Kirenius sebagai wali negeri di Syria. Jadi ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa dibantah. Nah, kelahiran Yesus itu terjadi hampir bersamaan dengan saat itu. Maka perhatikan ayat yang ketiga, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, di Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kalau ditulis seperti ini saudara-saudara, sepertinya kayak gampang banget saudara-saudara. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea. Masalahnya adalah dari Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya hampir 100 km. 100 km yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Dan saudara tahu hal ini terjadi saudara-saudara pada waktu usia kandungan Maria sudah 9 bulan. Saudara, jika kandungan saudara, istri saudara, saudara punya istri atau saudara yang pernah hamil sudah besar 9 bulan, saudara harus mengadakan perjalanan yang jauh, saudara hanya naik keledai dan suami saudara berjalan, saudara-saudara sejauh 100 km, saudara-saudara, maka saya pastikan saudara akan mengeluh. Benar saudara-saudara, dengan perjalanan yang sangat berat pada waktu itu. Panas terik, matahari saudara-saudara, kemudian dinginnya malam saudara-saudara, itu adalah resiko dalam perjalanan dan mereka harus mengalami ketidaknyamanan. Dan pada waktu hampir waktunya melahirkan saudara-saudara, adakah penginapan buat mereka? Enggak ada. Dan yang tersisa hanyalah kandang. Sebagus-bagusnya kandang saudara-saudara, itu adalah kandang. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7 dijelaskan, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, mereka mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa. Maria melahirkan hanya dibantu oleh Yusuf, tidak ada bidannya. Disaksikan oleh para binatang ternak. Yesus ditaruh di mana? Di palungan, tempat ternak makan, saudara-saudara. Saya ingin berbagi hal ini kepada saudara. Bahwa supaya orang banyak, semua orang yang dikasihi oleh Bapa menerima kabar sukacita bahwa telah lahir seorang juru selamat, Maria dan Yusuf harus mengalami ketidaknyamanan ketika mereka taat kepada kehendak Bapa. Saudara-saudara, ketika kita berpikir tentang ketaatan, maka kita berpikir bahwa saudara akan diberikan jalan yang mulus oleh Tuhan. Karena Tuhan kan yang mau, Tuhan yang utus, itu kan kehendaknya Bapa. Bapa yang mengutus Maria dan Yusuf. Tapi saudara perhatikan, saudara lihat peristiwa Natal. Ketika Allah Bapa bekerja sama dengan Maria dan Yusuf, maka Allah Bapa mengalami kesedihan mengutus anaknya, Maria dan Yusuf harus mengalami sengsara melahirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari-hari ini saudara-saudara kita memaknai Natal dengan cara yang tidak tepat. Kita merayakan secara berlebihan sampai kita lupa bahwa kita ini beribadah, bukan sedang pesta. Menyembelih hewan ternak, kemudian membuat dekorasi yang luar biasa bagus, saudara-saudara, kemudian mengadakan acara Natal sampai saudara-saudara kita lupa untuk mendengarkan firman Tuhan saking capeknya mengurus hal-hal yang lain seperti Marta. Saudara-saudara lihat, jika saudara dan saya adalah gereja, kita adalah tubuhnya Kristus, maka supaya kehendak Bapa terjadi saudara-saudara, saudara dan saya harus rela berada di dalam ketidaknyamanan. Saudara dan saya harus rela untuk melewati proses waktu-waktu di dalam hidup kita, di mana kita sendiri merasa tidak nyaman, bahkan kita mengalami sengsara di tengah-tengah dunia. Kita belajar dari Maria dan Yusuf, bahwa meskipun mereka mengalami Natal, sebuah kejutan yang tidak menyenangkan. Mereka belum menikah, mereka masih bertunangan, tiba-tiba hamil. Bagaimana kata orang?
Mereka bisa jadi, saudara, bisa saja terancam hukuman mati oleh hukum Taurat karena dituduh berzina. Dan ketika Maria berkata terjadilah kepadaku, saudara, itu sebuah keputusan yang sebenarnya sangat berat buat Maria dan Yusuf. Tetapi demi sukacita Natal itu terjadi dan kita rasakan hari ini, saudara, ada orang-orang yang rela kehilangan kenyamanan di dalam hidup mereka. Ada orang-orang yang rela sengsara supaya kehendak Bapa itu terjadi. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Itu pertanyaan yang kita harus jawab. Apakah saudara rela kehilangan kenyamanan supaya ada orang yang menerima sukacita Natal, sukacita surgawi yang dari Bapa? Bapa sudah rela kehilangan, dan Yusuf dan Maria juga kehilangan kenyamanan. Mereka tidak dalam kondisi mewah, mereka bukan orang kaya, mereka tidak sanggup untuk membayar penginapan dan penginapan pun sudah tidak ada lagi. Adanya kandang. Itu adalah gambaran yang tepat bagaimana seharusnya kita meresponi Natal. Nah, saudara-saudara, Natal yang pertama bagi Maria dan Yusuf adalah kejutan yang tidak menyenangkan. Tapi mereka taat kepada kehendak Bapa. Mana yang terpenting, saudara-saudara? Tentu saja kehendak Bapa. Tetapi saudara pun harus tahu, ketika saudara mengiyakan kepada kehendak Bapa, supaya orang lain berbahagia, supaya ada orang-orang banyak yang menerima sukacita, saudara dan saya harus rela kehilangan kenyamanan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat Natal kali ini, bahwa kali ini kami boleh belajar dari Maria dan Yusuf. Mereka boleh memiliki hati yang rela untuk kehilangan kenyamanan. Bahwa meskipun berita yang dari sorga ini adalah kejutan yang sama sekali tidak menyenangkan buat mereka, bahkan mungkin terasa berat buat Maria dan Yusuf untuk menjawabnya. Tetapi kami belajar dari mereka bahwa harus ada orang-orang yang rela kehilangan kenyamanan, harus ada orang-orang yang rela mengalami proses yang menyakitkan supaya sukacita itu, kehendak Bapa itu benar-benar terjadi bagi orang yang lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hidup kami semua supaya di tahun yang akan datang kami belajar seperti Maria dan Yusuf, untuk kami menjadi sukacita, pembawa sukacita bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayanan firman-Mu, yang apa yang boleh kami dengar itu boleh bertumbuh, berbuah bagi kerajaan Allah. Kami dibuat berlipat-lipat kali ganda dalam berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat, selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Di hari Natal kita kuat, sehat, lebih maju lagi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.